churches, division and jealousy, and fighting, then you are, even you are pastor, you are nephews. We know that pastor is an infant or not. How do we know? Bagaimanakah kita mengenali seorang pendeta, apakah dia itu bayi atau tidak, bayi rohani maksudnya? Because Paul's message was not how to make money. Ya, karena pesan atau khotbah pengajaran Paulus bukanlah untuk bagaimana supaya diberkati secara duniawi. Paul's message was not how to be successful. Ya, pesan atau khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukanlah bagaimana agar kita bisa sukses di dunia ini. Paul's message was to die for Jesus. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kita mati untuk Yesus. Teman sekalian, dan kita belajar dengan ini, Bapak, apa yang telah Bapak sampaikan kira-kira bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan, sehingga juga tidak mengcounter dari sistem teologi yang Bapak pelajari, tetapi dalam sebenarnya natural or carnal semua adalah Kristen duniawi, ya, tinggal cuman praktikal hidupnya saja yang berubah, yang berbeda, ya kan? Dia mengkeras kepala nggak mau bertobat. Ada juga yang ya walaupun ngaku Kristen tapi kehidupannya juga duniawi, gitu kan? Ya, Bapak sekalian sudah pengalaman, kenyang dengan pengalaman di penggembalaan daerah masing-masing. Saya juga menggembalakan, 14 tahun saya menggembalakan. Dan ya, saya kira Ibu Bapak sekalian yang sudah 30 tahun, 20 tahun penggembalaan, melihat jemaat seperti itu, ya rasanya mau ditinggalkan itu tanggung jawab, ya kan? Nggak ditinggalkan, ya itulah yang harus kita kerjakan. Maka melalui pengajaran ini kita paling nggak memiliki semangat kembali untuk membawa mereka menjadi orang-orang Kristen sejati, atau memiliki yang disebut dengan finalitas kekristenan. Amin? Iya, itu saja. Any question? Oke. Dari kemarin sampai hari ini sudah 3 session yang kita lewati. Oh yang 4? Ya 4. Ya. Kesannya begini, seakan-akan kita yang disebut Kristen rohani ini hanya betul-betul mengarahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kesan yang saya tangkap seperti itu. Nah, seperti kemarin dikatakan pendeta-pendeta yang besar itu mereka mencari kemuliaan diri sendiri. Apa betul seperti itu? Karena di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Yesus datang itu memberi hidup dan kelimpahan. Ya, kalau memang kita sungguh-sungguh melayani Tuhan dan Tuhan berkati, why not? Kenapa tidak? Ya, jadi kesannya seakan-akan kita itu, waduh, kalau punya apa-apa, wah kesannya Kristen duniawi, ya kan? Iya, nah itu, oh itu enggak, ini Kristen duniawi, itu Pak, makasih. So when God to 12 our heart and then God bless us materially, so it seems to me, to him, that it's strange. Okay. So it's mean, if we really want to do this, then we have to suffer. So we cannot expect any blessing, something like this. So worldly blessing, like material blessing, something like this. So it seems maybe Okay. right or not. Okay. Now, everybody wants to have material blessings. Ya, setiap kita ingin merindukan berkat-berkat materi juga. But maybe like a kind of healing is wrong. Maybe if you get healing, now something like this. I will explain you. Okay, there are 6 stages of
six kind of Christians actually. Ya, saya akan menjelaskan bahwa ada 6 tingkatan daripada orang Kristen. So I will explain to you now. Ya, saya akan menjelaskan Because of sekarang. his question. Iya, karena pertanyaan Bapak tadi. Okay? Yeah, would you write down? Iya, tolong tulis. 6 stages. Iya, 6. Iya, 6 tahap, 6 tahap pertumbuhan. 6 tahap 6 stage of Christian growth. Ya, infant yang pertama yang pertama adalah bayi. Iya, spiritual infant. He write is spiritual infant. Yang pertama adalah bayi rohani, atau dalam bahasa Yunani itu nepios. Iya, dalam bahasa Yunani nepios. Yang kedua, anak. Dalam bahasa Yunani paidion. 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 Paidi. 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 Paidion. Tingkatan yang ketiga adalah remaja. Dalam bahasa Yunani teknion. Teknion. Ya, teknion. Keempat, youth, dewasa atau apa ya? Pemuda. Itu neaniskos. Neaniskos. Ini sebenarnya itu tadi child, ini anak kecil. Ini beda ya, bayi setelah bayi mungkin sampai 5 tahun, yang umur 5 tahun itu bayi, tapi dari 5 tahun itu sampai 10 tahun dikatakan anak kecil, mulai dari remaja umur berapa, sampai 17 tahun remaja, 16 tahun remaja, terus di atas 16 tahun itu pemuda. Dan anak, itu iya setelah remaja baru itu anak. Dan setelah itu bapak. Iya. Yang kelima anak itu dalam bahasa Yunani huios. Huios ini itu bisa kita temukan dalam Matius pasal 5 ayat 9 dan 45. Dan tingkatan yang keenam itu Bapa, tadi itu dalam bahasa aslinya adalah pater. Ya, nepios ini terdapat dalam 1 Korintus 3:1. Yang kedua paidion itu dalam Matius 18 ayat 1. Teknion itu terdapat dalam Yohanes 1, Yohanes 13 ayat 33. Matius 3 ayat 1. Ini Matius 18 ayat 1. Ini yang Yohanes
2 Yohanes 1 ayat 13, Matius 5, 9, 45, 1 Korintus 4 ayat 15. Zero to ya. Bayi rohani ini itu sampai umur 1 tahun itu disebut bayi rohani. Anak kecil itu dari umur bayi itu sampai umur 2 tahun itu disebut bayi. Dari umur 3 tahun sampai 9 tahun itu anak kecil. Dari umur 10 tahun sampai umur 18 tahun itu remaja. Like this? Iya. Dari umur 19 tahun hingga 24 tahun itu pemuda. Dari umur 25 tahun sampai 33 tahun itu anak dewasa. Anak dewasa. Anak dewasa, dewasa Pak, dewasa bukan anak ini, salah. Dewasa anak. Yes. Different meaning. Iya. Dari umur 34 tahun ke atas itu bapak. Okay. You look at this chart, you checked where you would belong to. Ya, jadi mari kita melihat ke-6 tingkatan ini dan pada kategori manalah kita termasuk dalam tingkatan ke-6 tingkatan ini. As you look at all this will determine by your character. Jadi ke kategori mana kita termasuk dalam ke-6 tingkatan ini akan ditentukan oleh karakter kita masing-masing. Remember right here, Nepios infant, remember? Ya. Fightings, remember 1 Corinthians 3:1? Ya, Nepios itu bayi rohani. Tadi sudah kita baca dalam 1 Korintus 3:1 bagaimana sifat atau karakter orang-orang Kristen yang ada di Korintus, yaitu yang terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 tadi. Mereka saling bertengkar, iri hati, berselisih. You see here, Paul used the word nepios, okay, in this chapter 3 verse 1. Ya, Rasul Paulus memakai kata nepios dalam 1 Korintus 3 ayat 1 ini. If you divide among the churches division and jealousy and fighting, then you are, even you are pastor, you are nepios. Iya, jadi jika kita memiliki iri hati dan bertengkar satu dengan yang lain, kebencian, walaupun kita sebagai pendeta pun kita bisa dikategorikan dalam kategori ini. That's why even you are pastors for 20 years, you will be a low class in the kingdom of God. Yaitu sebabnya meskipun kita telah melayani sebagai pendeta mungkin sekitar 20 tahun, tetapi kalau karakter kita termasuk dalam karakter seperti dalam 1 Korintus 3:1 ini, kita akan memiliki kedudukan yang rendah di dalam kerajaan surga. If a pastor spiritually, listen, if a pastor spiritually, pastor wearing diaper baby, Iya. milk, drinking milk bottle.
Tell Ya, them. jadi jika pendeta itu walaupun dia sudah pendeta, maksudnya secara rohani dia berbicara secara rohani, masih memakai popok dan juga minum susu bayi. How do we know that pastor is infant or not? How do we know? Bagaimanakah kita mengenali seorang pendeta apakah dia itu bayi atau tidak, bayi rohani maksudnya? How do we know? Bagaimana kita bisa tahu? He has jealousy. Ya, jikalau pendeta itu memiliki cemburu atau iri hati, And always fighting others. ya, dan selalu berselisih atau bertengkar dengan yang lain, And make a division. ya, dan mengadakan perpecahan, Always a separate group and Yeah. make his own. memecah belah itu satu dengan yang lain, Always looking for his own self-ambition. dan selalu mencari ambisi untuk diri sendiri. You know infant babies. Iya, saudara tahu itu tentang bayi ya. Infant babies do not care about others. Ya, bayi itu tidak peduli tentang orang lain. Only thinking of self. Bayi hanya memikirkan dirinya sendiri. When baby hungry, crying. Ya, ketika bayi lapar, bayi taunya hanya menangis saja. The baby doesn't care in home, all cares himself. Ya, bayi tidak peduli dengan yang lain, bayi hanya peduli tentang dirinya sendiri saja. As I travel around the world Ya, sebagaimana saya berkeliling dunia mengajar seperti ini. there are many infant Nepios pastors around the world today. Ya, sayangnya ini menyedihkan sekali, saya melihat ada banyak pendeta yang termasuk dalam kategori ini. Then, since pastor wearing diaper, all Christians in the church, in that pastor's church members are wearing diapers, and everybody is sucking bottle. Iya, jikalau pendetanya sendiri itu masih bayi secara rohani, ya otomatis jemaatnya pun itu tidak akan bisa melebihi tingkat rohani pendetanya sendiri. So the church members are fighting, dividing, competing like that. Ya, jadi sehingga gereja akan itu jemaat sendiri itu akan saling bertengkar satu dengan yang lain, ada perpecahan di dalam jemaat. If you look at the church members, then you can see what kind of pastor, what level of pastor it would be. If you look at the quality of the church member, then you know what kind of a quality, what position pastor will be. Iya, jika saudara melihat keadaan rohani jemaat saudara, saudara bisa mengukur tingkat rohani pendeta gereja tersebut. You determine your position. Iya, saudara sendiri yang menentukan kedudukan saudara di surga. Atau maksud saya di sini mungkin. We hope that after seminar, your position will be elevated, higher. Iya, kita berharap setelah seminar ini kedudukan saudara akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Now let's look at here son level. Son. Iya, mari kita melihat tahap yang kelima, tingkatan yang kelima, yaitu dewasa. This son level, you just look at this. Ya, tingkatan dewasa ini bisa kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 9 dan 45. Mari kita buka dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. You see over here, we are not talking about Christians. We say we are all sons of God. No, Yeah. That's not the sons of God, that kind of sons of God. Pengertian di sini bukan pengertian secara umum. Ya, kita percaya semua, kita kalau percaya kepada Yesus, kita menyebut diri kita anak-anak Allah ya. Tapi yang dimaksud Yesus dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 ini berbeda tingkatannya. Anak yang dimaksud di sini. That sons of God is this high level of sons of God. Ya, anak-anak Allah yang Yesus maksudkan di sini termasuk dalam kategori ini. Dewasa. It's a mature Christian. Ini adalah orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani. Jesus like Christians. Yesus suka orang Kristen yang mirip Yesus.
peacemaking Christians, orang Kristen pembawa damai, very mature. orang Kristen yang sudah dewasa. These here, infant, child, teenage, youth, they are peace breakers. Peace breakers. Iya, dari tingkatan ini, bayi, anak kecil, remaja sampai pemuda, ini yang memiliki sifat-sifat seperti tadi itu, cemburu, itu memecah belah. But over here is a special peacemaker. Tetapi tingkatan dewasa ini adalah tingkatan yang khusus. Ini adalah pembawa damai. Wherever you go, you are peacemaker. Kemanapun saudara pergi, saudara adalah pembawa damai. Instead of peace breakers, wherever you go, you are peacemakers. Then your position is this high. Ya, ketika saudara adalah pembawa damai, kemanapun saudara pergi, saudara akan berada dalam posisi ini, dewasa atau huios. And also here in verse 45, chapter 5, 45. Ya, you dan open juga your satu ayat Bible. lagi dalam ayatnya yang ke-45. Open your Bible. Ya, mari kita buka Alkitab kita You have to dalam open your Bible. ayat yang ke-45. Read it. Ayat 45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. This level of Christians receives many persecutions, but you forgive them and you even pray for them. Ya, orang Kristen yang seperti ini menerima atau mengalami banyak penganiayaan dari orang lain, tetapi walaupun dia menerima penganiayaan atau kesusahan dari orang lain, dia selalu mengampuni orang lain. Instead of fighting, Daripada membalas, this level of people will fight. iya, kalau kita melihat tingkatan yang sampai tempat ini, kalau mereka dianiaya, mereka diejek seperti itu, mereka akan membalas. When you do that, then you are this high. This is what Jesus said. Iya, jadi ketika saudara itu selalu membawa damai, tidak mau membalas kejahatan orang lain, maka Yesus berkata, kita ada dalam kategori ini, anak-anak Allah. We hope all of you belong to here. Ya, kita berharap semua kita yang ada di sini termasuk dalam kategori yang kelima ini. And pater, which is the highest. Iya, dan tingkatan yang terakhir yaitu keenam adalah patron. Ini adalah tingkatan yang tertinggi. Paul said, he said to Corinthian Christians, I am your pater. Iya, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, aku adalah bapamu. And he said, there are not many pater among the Christians. Dan Very few. Iya, Paulus mengatakan kepada mereka, tidak banyak jumlah bapa di dalam lingkungan orang Kristen. When you are in pater, in son's level, and you are pater, and you deliver, you disciple people. Pater means what? You deliver babies and discipling people. Iya, ketika saudara dalam kategori dewasa atau bapa, itu artinya saudara itu juga melahirkan anak. Maksudnya kalau kita secara manusia juga, itu yang dinamakan bapa, itu disebut bapa itu adalah yang sudah melahirkan anak ya. Secara rohani juga orang yang sudah melahirkan anak rohani, artinya, dan juga memuridkan itu orang-orang, itu termasuk dalam kategori pater. Would you read this? Iya. Read it. Ya, mari kita buka 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. He said this, there are many teachers, Paulus mengatakan bahwa ada banyak pengajar atau pendidik, but not many pater. tetapi tidak banyak bapa. Listen, there are many infant nepios teachers. Iya, ada begitu banyak pengajar yang termasuk dalam kategori nepios atau bayi. There are many paidion teachers, Ada banyak pengajar yang termasuk dalam kategori paidion, but not many pater. tetapi tidak banyak yang termasuk dalam kategori pater. Although they are teachers, they remain in paidion, nepios. Ya, meskipun mereka itu sebagai pengajar, tetapi mereka masih ada tetap dalam kategori ini.
lifestyle is still infant lifestyle, but teachers. Ya, cara hidup mereka masih cara hidup bayi, walaupun mereka dikatakan sebagai pengajar. This is what Bible said. Ya, ini yang Alkitab katakan. So we pray that all we go all the way up to at least the huios level here. Iya, kita berdoa setidaknya kita ada dalam kategori huios ini. So after this seminar, you will forgive all those people who are not comfortable with you. Ya, setelah seminar ini, saudara perlu mengampuni orang-orang yang tidak menyenangkan hati saudara. First thing you have to do, you make a peace with everyone. Ya, hal pertama yang perlu saudara lakukan adalah berdamai dengan orang lain, setiap orang. Otherwise, all your preachings and teachings will be in vain. Jika tidak, semua pengajaran dan khotbah kita itu akan menjadi sia-sia. All your ministries will be in vain. Semua pelayanan kita itu akan sia-sia. You will be remained in the low position right here. Iya, saudara akan tetap berada dalam posisi yang rendah dalam tingkatan ini. Would you do that? Iya, mau. When you do that, God will make you look younger. Iya, ketika saudara melakukan hal ini, Allah akan menjadikan saudara lebih muda. He will make you peaceful. Allah akan menjadikan saudara merasakan damai, You sejahtera. don't have an enemy. Karena saudara tidak akan memiliki musuh atau lawan. I practice this. That's why I am 70 years old man. I still look young. Saya sendiri juga menerapkan apa yang saya ajarkan di sini. Makanya walaupun saya sudah 70 tahun, kelihatan muda, wajah saya masih kelihatan muda. We all Asians, we look the same. Ya, kita semua orang Asia itu kita mirip atau sama wajah kita satu dengan yang lain. So when you look at the person's spirituality, okay, you look at his and her appearance. Ya, ketika saudara melihat kerohanian seseorang, saudara bisa juga melihat wajah orang tersebut. Whether that person has a peace, okay, Apakah orang tersebut and memiliki grace, damai sejahtera dalam peace hatinya? and grace in his or her appearance or not. Iya, apakah dia memiliki damai sejahtera atau anugerah di dalam diri orang itu? Kita bisa melihat melalui wajah orang itu. Okay. Kita semua berharap untuk seperti I thank this gentleman Yes. for the question. That's why we came to this. Yes, oke. Jadi apa yang menjadi pertanyaan Bapak tadi mungkin sedikit melenceng, tetapi inilah dasar. Bukannya orang Kristen ini nggak boleh kaya, enggak. Tuhan sudah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya in all thing itu material itu akan mengikuti. Kalau basic kita nggak jelas, wadahnya udah nggak tepat, mau dikasih berkat yang besar ya, kalau cangkirnya kecil, dikasih air yang banyak, kemana airnya? Tumpah. Tapi kalau spiritual grow kita naik, otomatis kapasitas kita besar. Kalau kapasitas kita besar, otomatis kita diberikan berkat yang besar. Yusuf prosesnya, ya, bagaimana Yusuf? Dia ikuti terus spiritual grow-nya. Apalah artinya sumur yang kering kalau Tuhan menyertai? Apalah artinya dibuang menjadi budak di rumah Potifar kalau Tuhan menyertai, ya kan? Terus spiritual grow-nya naik hingga pada level yang tertinggi. Dia berkata dalam Kejadian pasal 50 ayat 19-20, aku tahu engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi apa? Allah mereka-rekakan yang baik. Untuk apa? Memelihara bangsa yang besar. Artinya pengampunan Yusuf, spiritual Yusuf dimulai sejak kapan? Sejak dibuang di sumur yang kering, dia sudah mengampuni saudaranya, iya enggak? Bukan khotbah ini, sorry. Jadi artinya ini adalah spiritual grow. Kita harus belajar untuk bertumbuh. Kalau kita mau tentang kekayaan, berarti kita ganti seminarnya adalah seminar tentang ekonomi. Iya kan? Kalau saudara mau sekolah teologi,
Jangan berharap tentang suku bunga bank berapa. Belajarnya nggak begitu, ya kan? Kalau belajar teologi, pasti yang kita pelajari firman Allah. Kalau kita belajar tentang ekonomi, berarti suku bunga bank berapa, fluktuasi rupiah gimana, valuta asing bagaimana, dan bagaimana ini teori-teori ekonomi. Itu baru kita belajar dan seminar tentang materialism. But now kita belajar tentang theological. Theological adalah menaikkan kapasitas kita untuk menambah apa yang Tuhan percayakan dalam setiap pribadi kita. Oke? Maka Dr. Wang, apa pertanyaan Pak Pendeta? Sudah dijawab seperti ini, artinya kita nggak usah perlu membahas berkat itu. Berkat itu akan datang sendiri jikalau kita memiliki kapasitas yang besar. Orang Jawa berkata begini, ojo goleki jeneng, ojo goleki jenang, golek jeneng dhisik mengko jenange teko dhewe. Tahu ya? Ojo goleki jenang, tapi golek jeneng mengko jenange teko dhewe. Saya diajari oleh orang tua saya seperti itu. Artinya begini, naikkan kapasitas dulu hidup kita, iya kan? Kalau naikkan kapasitas, udahlah, nggak usah dicari. Tuhan berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Dalam Roma dijelaskan kerajaan Allah, damai sejahtera, Roh Kudus, kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Allah. Sukacita apa? Anak Allah, ya kan? Menjadi dewasa. Oke? Setuju dengan itu? Siap naik kapasitas? Siap dipercaya berkat yang besar? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar anaknya menjadi peminta-minta. Imani, perkatakan itu, amin. Iya. Guru saya Pak Samuel Harsono berkata, nak, jangan terpaku pada casing, katanya. Yang penting mesin. Setuju? Casing glamor nggak menjamin. Yang penting in your heart, be strong. Oke? Good. Ya, kita akan ada waktu maybe 15 menit, kita akan diskusi, saling perkatakan, mungkin ada yang salah atau apa, atau kita saling diskusi satu dengan yang lain tentang spiritual grow ini, sehingga kita bisa mengerti dan terus simpan dengan benar. Ya. About the material blessings. Ya, mengenai berkat duniawi atau berkat materi, God will give material blessings to these people here. ya Allah akan memberikan berkat-berkat materi kepada keempat tingkatan ini. Because they are asking, crying, give me. This is the give me group here. Ya, karena mereka terus meminta kepada Tuhan. Only thinking of self. Ya, hanya berpikir tentang dirinya sendiri. But God will not give worldly blessings on these people here. Tetapi Allah tidak akan memberikan berkat-berkat duniawi kepada kedua tingkatan ini, yaitu dewasa dan bapa. These people are the one who will speak the story on the kingdom of God. Ya, karena ini kedua tingkatan ini, mereka lah yang berbicara tentang kerajaan Allah. The spirit-filled people. Ya, mereka yang dipenuhi oleh roh. Day and night thinking of above the world. Ya, siang malam mereka hanya berpikir tentang dunia yang di atas. Day and night talking about teaching and preaching about the above world. Ya, siang dan malam mereka hanya berpikir untuk mengajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan yang di atas atau surga. So God will take the money and power away from them. Jadi Allah akan mengambil kedudukan dan uang dari orang-orang yang sudah dalam tingkatan ini. If these people had power and money, they are human beings.
they will not talk over there. Yeah. They will talk this world. Ya, jika mereka yang kedua tingkatan ini juga memiliki banyak uang atau berkat-berkat duniawi, mereka akan cenderung itu melihat kepada hal-hal duniawi, bukan kepada hal-hal surgawi. This kind of people, this kind of leaders, people will not like that kind of people. Yeah. Because almost all Christians, these people are looking for worldly blessings. Iya. Jadi jemaat biasanya tidak suka dengan pendeta atau para pemimpin yang ada dalam kedua kategori ini, karena biasanya orang-orang Kristen suka akan berkat-berkat dunia saja daripada berkat surgawi seperti itu. Mereka lebih cenderung mencari berkat-berkat duniawi daripada hal-hal yang akan datang. Jadi kalau pendeta atau pemimpin gereja yang ada dalam kategori ini, biasanya itu orang kurang suka gitu. Makanya mungkin bisa saja jemaatnya jadi sedikit gitu. Karena biasanya orang-orang suka yang berbau berkat. Iya, khotbah yang berbau berkat-berkat materi. Makanya orang-orang dunia suka, Kristen suka. Makanya biasanya banyak yang masuk dalam kategori ini. Orang-orang Kristen atau gereja-gereja jemaat yang masuk dalam kategori ini. These kind of people, they are lonely. They are lonely. Pemimpin-pemimpin gereja atau pendeta-pendeta yang termasuk dalam kategori ini, mereka biasanya pendeta-pendeta yang kesepian. Not many Christians will follow these kind of people. Iya, jadi tidak banyak orang Kristen atau jemaat yang akan mengikuti pendeta yang seperti ini. Only the few good ones will follow. Iya, this. hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh yang mau mengikuti pendeta yang mengajarkan seperti ini, yang termasuk dalam kategori ini. And that only those high-ranking Christians know value of these people. Ya, jadi hanya orang-orang Kristen yang kerohaniannya sudah tinggi itu mau mengikut pendeta yang seperti ini. That's why all the 12 disciples of Jesus, Paul and Barnabas, Timothy, all they belong to right here. Ya, itu sebabnya ke-12 murid Yesus, baik itu Paulus, Barnabas dan Timotius, mereka termasuk dalam kategori ini. But at that time, people did not like them. Tetapi kita bisa melihat pada waktu itu orang-orang tidak suka Rasul Paulus dan ke-12 murid Yesus dan rasul-rasul yang lain. Not many people follow them. Tidak banyak orang yang mau mengikuti mereka. Christians and non-Christians had persecuted them. Ya, baik orang-orang Kristen maupun orang-orang yang tidak percaya, mereka banyak yang menganiaya Paulus dan murid-murid yang lain. After that, we now think that they are famous, but at the time they were not famous. Ya, sekarang kita mungkin berpikir bahwa Rasul Paulus dan ke-12 murid Yesus dan rasul yang lainnya itu mereka sangat terkenal. Tapi pada waktu itu sebenarnya mereka tidak terkenal. Mereka banyak mengalami penganiayaan, penderitaan dan kesusahan. Paul, before his death, in 2 Timothy, he said, all my disciples had left me. Iya, sebelum Paulus menjalani hukuman mati, kalau kita melihat dalam 2 Timotius yang dia tulis, surat yang dia tulis terakhir kepada Timotius, dia mengatakan kepada Timotius, semua rekan-rekan sepelayananku telah meninggalkan aku. Because Paul's message was not how to make money. Ya, karena pesan atau khotbah pengajaran Paulus bukanlah untuk bagaimana supaya diberkati secara duniawi. Paul's message was not how to be successful. Ya, pesan atau khotbah yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukanlah bagaimana agar kita bisa sukses di dunia ini. Paul's message was to die for Jesus. Pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kita mati untuk Yesus. That's why they left Paul. Itu sebabnya banyak orang-orang yang meninggalkan Rasul Paulus. These baby Christians cannot follow Paul. Ya, bayi-bayi Kristen yang seperti ini tidak mampu untuk mengikuti Rasul Paulus. So before he died, he only had Timothy, Luke, Titus, a few people. Iya, jadi sebelum Rasul Paulus meninggal, dia hanya memiliki sedikit rekan-rekan sepelayanan yang setia bersama dengan dia, yaitu Lukas, Timotius, dan yang lain. Because Paul was hated by Roman soldiers and Jewish people. Iya, karena pada waktu itu Rasul Paulus itu dibenci oleh prajurit Roma dan orang-orang Yahudi. And Jewish people. Iya, orang Yahudi.
So he was frequently in jail, in and out, in and out. Ya, pada waktu itu Rasul Paulus seringkali atau kerap kali berada di dalam penjara, keluar masuk penjara. So he was not famous. Jadi pada waktu itu sebenarnya Paulus tidak terkenal. So the people will not, the people did not follow them. Iya, orang-orang tidak mau mengikuti Paulus pada waktu itu. If you said, you come to church, God will bless you. He will give you your family blessing, your children blessing, your business will be good, and so on. If you believe in Jesus, hallelujah, hallelujah. Thousand people will come. Ya, jika dalam khotbah saudara di gereja, saudara mengatakan kepada jemaat, jika saudara percaya Yesus, saudara akan diberkati, keluarga saudara akan diberkati, Allah akan memberkati saudara secara berlimpah-limpah. Banyak orang-orang senang mendengarkan khotbah seperti ini, dan banyak orang akan datang ke gereja dan berkumpul di gereja. If you have a healing power and prophecy power, 1,000 people will come. Jika Allah memiliki kuasa atau mujizat karunia penyembuhan, banyak atau ribuan orang akan datang berkumpul ke gereja saudara. Then he will be very famous because of that power. Iya, jadi pendeta tersebut akan menjadi sangat terkenal karena dia memiliki kuasa yang tadi. Right? Benar? But Jesus said in Matthew 7, Tetapi Yesus berkata dalam Matius pasal 7, Jesus prophesied in Matthew. Yesus menubuatkan dalam Matius pasal 7, When end time comes, Jesus said, on the day means on the day of judgment. ya, Yesus mengatakan ketika akhir zaman tiba, yaitu maksudnya dari sini adalah pada hari penghakiman, He said, there will be many pastors and priests come to me saying, on the day of judgment, akan banyak hamba-hamba Tuhan maupun pelayan-pelayan Tuhan yang datang dan berkata kepada Yesus, He said that, I have performed the miracle in your name. ya, saya telah melakukan mujizat dalam namamu. I have performed the healing in your name. Saya telah melakukan kesembuhan dalam namamu Tuhan. I have preached the gospel in your name. Saya telah memberitakan Injil dalam namamu. But Jesus said, surely I tell you, I do not know who you are. Tetapi Yesus akan menjawab mereka, sesungguhnya aku tidak pernah mengenal kamu. Why? Kenapa? This is what Jesus predicted. Ya, inilah yang Yesus nubuatkan. Because Jesus said, I can see what's inside of you. Ya, karena Yesus sudah atau bisa melihat apa yang ada di dalam hati orang itu. You look like a lamb. Yeah. You look like a lamb. Ya, kamu kelihatannya seperti domba, But inside of you, you have a wolf mind. tapi di dalam hatimu adalah serigala. Why we do practice? Why we do have a big service? Okay, healing service and prophecy service. Why? Because you want to, in the name of Jesus, you want to promote your name and power and money. Ya, mengapa kita ingin memiliki karunia kesembuhan atau mujizat kesembuhan di dalam pelayanan kita? Itu mungkin karena kita memiliki motivasi yang salah supaya banyak orang-orang datang berkumpul ke gereja kita dan kita memiliki banyak uang dan kita bisa menjadi terkenal. Jesus predicted there will be many pastors like that. Yesus telah menubuatkan bahwa akan ada banyak pendeta yang akan seperti ini. This is not what I'm saying. Jesus says so. Ya, ini bukan dari saya, ini Yesus yang mengatakan. Therefore, you and me should not be in that category. Karena itu saudara dan saya jangan sampai ada dalam kategori ini. But people think those kind of leaders are successful leaders. Tetapi banyak orang berpikir bahwa pendeta atau pemimpin yang terkenal itu mereka lah pemimpin yang sukses. You just examine those top leaders. Iya, saudara perhatikan itu pemimpin-pemimpin yang terkenal. You just check their lifestyle. Ya, coba perhatikan bagaimana cara hidup mereka. Therefore, my brother,
Ya, karena itu, ya, If you want to be in this category, jikalau saudara ingin berada dalam kategori ini, God will take away money out of your pocket. ya Allah akan mengambil uang dari kantong Bapak. You will be a lonely person. Iya, saudara akan menjadi orang yang kesepian. Many good friends will leave you. Ya, banyak teman juga akan meninggalkan. You will be Saudara? alone. You will be alone. Ya, saudara akan merasa sendiri. That's a sign of blessings. Inilah tanda berkat. But there are a few exceptions. Tetapi ada beberapa pengecualian. Like here in the Old Testament, King David. Seperti di dalam perjanjian lama itu Raja Daud. King David was in this category. Raja Daud, dia berada dalam kategori ini. He had everything. Iya, dia memiliki segala Money and sesuatu. power. Kuasa, uang. But this man with the money and power, 24 hours, always looking above there. Tetapi Raja Daud, walaupun dia memiliki segala berkat-berkat duniawi, pikirannya senantiasa hanya tertuju kepada Allah. It's a special man. Iya, Raja Daud adalah orang yang istimewa. There are some special people like King David even today. Iya, ada beberapa orang yang istimewa seperti Raja Daud pada hari ini juga. But very few. Ya, tetapi hanya sedikit saja. Like Saint Paul. Seperti Rasul Paulus, He was a famous man. dia adalah orang yang sangat terkenal. Before he met Jesus, he had a power. Ya, sebelum Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, dia memiliki kuasa. He was a highly educated man. Paulus adalah orang yang berpendidikan tinggi. He was a member of parliament. Dia adalah anggota dari Dewan Majelis dalam agama Yahudi. Sanhedrin, that's Sanhedrin. parliament. He was highly educated, top educated Ya, man. Paulus adalah orang yang berpendidikan atau belajar. He had a power too. Dia juga memiliki kuasa. He killed Stephen. Dia membunuh Stefanus. But God knew Paul as a Christian, if God allowed him money and power, everything that he had, then he cannot be under this category. Ya, God knew tetapi that. Allah mengetahui jikalau Allah membiarkan Rasul Paulus tetap memiliki kuasa dan juga semua yang dia miliki tadi sebelum dia percaya Yesus, dia tidak bisa berada dalam kategori ini. So he took everything away from him. Karena itu Allah mengambil semuanya dari kehidupan Rasul Paulus. Even this man, God allowed him, the messenger of Satan, he was physically ill. Iya, bahkan kalau kita melihat dalam 2 Korintus pasal 10, Allah mengizinkan itu seorang utusan iblis untuk menggocoh Rasul Paulus supaya dia senantiasa rendah hati. That physical illness really bothered him so much. Iya, ini dia menjelaskan ini adalah penyakit secara jasmani. Ini sungguh-sungguh itu sangat menyusahkan Rasul Paulus. And he prayed 3 times, you know that. Ya, dan dia berdoa kepada Tuhan sebanyak 3 kali. What God said to him? Apa yang Allah katakan kepada Rasul Paulus? Paul, you need that. You Allah need menjawab, that. Paulus, engkau perlu dan engkau membutuhkan ini. When you are weak, you are strong. Ya, ketika engkau lemah, engkau kuat. When you are weak, you will look upon that world. Ya, ketika kamu lemah, kamu akan mengarahkan hatimu ke arah surga atau ke atas. Okay? You look at now Europe, because of the financial prosperity, all Europeans, it's gone. It's now all baby Christians. Ya, kalau kita melihat negara-negara di Eropa, sekarang negara-negara di Eropa itu setelah mereka kaya dan memiliki banyak harta, mereka sekarang berada dalam kategori ini. Kekristenan di Eropa sekarang sudah menurun secara drastis. Same in Korea. Sama juga di Korea Selatan. Financial prosperity, okay, makes the Korean Christians all baby Christians.
Ya, kekayaan materi yang saat ini dinikmati oleh negara Korea yang menjadikan kekristenan di Korea berada dalam kategori ini. Always thinking of money, money, money. Ya, jadi kekristenan di Korea mereka hanya memikirkan uang, uang dan uang. Pray day and night in a prayer house and so on for family blessings and money. Ya, mereka berdoa setiap hari meminta hanya berkat-berkat duniawi saja, berkat-berkat keluarga. I imagine Indonesian Christians are the same. Ya, saya berpikir bahwa kekristenan di Indonesia ini juga sama dengan kekristenan di Korea Selatan. Do you agree? Setuju? Okay. Do you have a question? Come here. Yesterday you gave me a very silly question. Come here. Maaf kalau saya bertanya lagi. Saya mau bertanya tentang 6 tahapan pertumbuhan rohani. Yeah, I want to ask about the 6 stages of the spiritual growth. Karena saya walaupun masih pendeta muda ya, tapi tidak terlalu banyak tahu tentang apa itu bahasa Yunani. Iya. Karena di sini banyak dituliskan dengan Youth bahasa pastor. Yunani. I don't know much about the Greek language. Tentang bahasa Yunani. Nah di sini mungkin Bapak Pendeta yang lain mungkin tahu tentang bahasa Yunani, sudah belajar. Apakah benar kalau misalnya bayi rohani itu nepios ya, itu didasarkan dalam ayat 1 Korintus 3 ayat 1. Benar enggak di situ dikatakan bahwa di situ di ayat tersebut tertulis nepios, dan yang selanjutnya Matius 18 ayat 1 tentang anak kecil itu di kitab Yunani ya, anak kecil yang sini. Anak kecil ini benar enggak ditulis dengan paidon? Kalau itu benar ya paidion ya. Kalau itu benar berarti ya, soalnya saya enggak tahu ya, saya ingin tahu itu. Nah, ya bayi rohani. Ya, terus It's now here. masih ada satu lagi. Ya, one more. Satu lagi. Lagi pula di dalam Matius 18 ayat 1 itu murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus berkata, siapakah yang terbesar nanti di dalam kerajaan surga? Nah, di situ dikatakan, I will explain to him. Okay, go. Okay. You know that reason I gave you this Greek word. Ya, alasan mengapa saya memberikan saudara itu dalam bahasa Yunani. That's the original Bible. Ya, karena Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru. But in your Bible, your Bible did not differentiate. Nah, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin karena keterbatasan bahasa jadi kita tidak bisa membedakan dengan jelas. Your Bible translator should have differentiate. Iya, seharusnya itu penerjemah Alkitab ini harus membedakan dalam kata ini perbedaan-perbedaan ini semua. Your Bible should say, this world. Iya, dalam Alkitab bahasa Indonesia seharusnya harus menuliskan seperti bayi rohani, anak kecil, remaja ini seperti ini, bukan sama semua gitu ya, anak. For instance, in Matthew 18:1 here. Sebagai contoh dalam Matius 18 ayat 1. You see, the Matthew 18:1 story is this. Okay, it starts with the Matthew 16. Ya, itu cerita yang terdapat dalam Matius pasal 18 itu ada kaitannya dengan Matius pasal 16. Matthew 16, Jesus was asking his disciples, tell me about me. Iya, dalam Matius pasal 16 Yesus sedang bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? And tell me what those crowds are thinking of me. Iya, dan apa yang orang-orang lain katakan tentang aku? And
And his disciples say, well, they said that you are Jeremiah or you are the John the Baptist, you are Elijah, like that. Ya, dan murid-murid Yesus menjawab kepada Yesus, ya, orang lain berkata bahwa engkau adalah Nabi Yeremia, engkau adalah Nabi Elia atau seorang daripada nabi. And Peter, Peter said, you are the Christ and the Son of living God. Dan Petrus berkata kepada Yesus, engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. And Jesus really said, Peter, okay, this is what Father said, but I'm gonna give you a key, and we wanna build the church on the like that. Iya, dan Yesus berkata kepada Petrus, ya, Bapa sendiri yang mengungkapkan ini kepadamu, dan aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. So Peter was kind of lifted up. Iya, ketika Yesus berkata seperti itu kepada Petrus, Petrus merasa sepertinya dia lebih tinggi daripada murid Yesus yang lain. And then chapter 17, Matthew said, and Peter and John and Andrew, God took them to the transfiguration up there. Ya, dan kemudian dalam pasal 17 Yesus membawa Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes ke atas gunung. That is a paradise. Jesus took them above the paradise, showed them paradise. Dan Yesus menunjukkan kepada mereka tentang Firdaus. But Jesus told them, listen. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, do not tell remaining 9 disciples about your experience. Ya, jangan memberitahu ke-9 murid yang lain tentang apa yang telah kamu lihat. Because Jesus was very concerned of those remaining 9 disciples. Karena Yesus dia memikirkan tentang muridnya yang ke-9 yang lain. And Jesus gave a special privilege to those 3. Iya, dan Yesus memberikan hak istimewa kepada murid yang 3 ini. But not to tell them. Tetapi Yesus berpesan kepada mereka agar murid yang 3 ini jangan memberitahukan kepada ke-9 murid yang lain. But after they came back, tetapi setelah mereka kembali kepada murid-murid ini, Peter told them. Petrus memberitahu mereka. And he said, you 11 disciples, I am the greatest because Jesus appointed me as the greatest disciple. You follow me. Dan Petrus berkata kepada mereka, Yesus telah menunjuk saya sebagai yang tertinggi di antara kita. Karena itu kalian ikut saya. So they were fighting. Karena itu ada pertengkaran di antara murid-murid. Because the remaining disciples said, you are fishermen. I was higher than you. Karena murid yang lain berkata kepada Petrus, kamu hanya penjala ikan dulunya, tapi saya dulunya itu berasal orang yang berpendidikan. And in the middle of the fighting, Jesus entered. Ya, dan di tengah-tengah pertengkaran murid-murid, Yesus datang kepada mereka. And Peter said, Sir, this is our story right here. Dan Petrus berkata dan bertanya kepada Yesus, Tuhan, dan dia bertanya yang lain, siapakah yang tertinggi tadi dalam kerajaan surga? Sehingga Yesus itu menjelaskan tentang ini. And Peter said it, Sir, would you confirm me? Who is the greatest in the kingdom of God? Dan Petrus bertanya atau meminta kepada Yesus supaya Yesus memberitahukan siapakah yang tertinggi di dalam kerajaan surga di antara mereka. And Peter was asking Jesus, would you tell them that I am the highest? Dan Petrus meminta kepada Yesus supaya Yesus mengatakan kepada murid yang lain bahwa dialah yang tertinggi di antara para murid. At that time Jesus said, you bring Paidion. Dan pada waktu itu Yesus menjawab kepada Petrus, ya, bawalah anak kecil kepadaku. Itu Paidion. The Spirit said, Peter, you are Paidion. Who say? Peter, Jesus said, you are Paidion. Ya, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, engkau adalah Paidion. Masih di sini levelmu. Spiritual Paidion. Iya. Paidion itu secara rohani. Spiritual Paidion, not considering others. Iya, Paidion secara rohani, tidak peduli dengan yang lain. Fighting. Ya, selalu bertengkar dan berselisih. All this mentality is a spiritual Paidion. Iya, itu sikap seperti ini termasuk dalam kategori Paidion. Okay? You understand now? Ya, jelas. Okay. Let's have a break. Iya, kita akan break sekitar ya. Baik. Kita sudah belajar tentang the essence of Christianity atau intisari dari kekristenan,
yaitu dari bagian pertama sampai bagian ke-15. Sekiranya pengajaran ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi sebagaimana tugas dan panggilan kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita punya mandat untuk mengajar mereka sesuai dengan pengajaran yang baru kita dengar tadi. Saya yakin dan percaya akan ada banyak jiwa yang datang pada Tuhan dan hidup kita akan semakin diberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati.